Halo semuanya, selamat datang di kelas Tantu. Jadi, teman Tantu, di episode kelas kali ini kita akan latihan beberapa soal nih, sesuai dengan FR tonton sebelumnya. Nah, latihan di soal kali ini aku rancang singkat-singkat ya, sebagai dasar bekal untuk gambaran kalian kira-kira topik atau scope untuk kalian mempelajari materi mengenai administrator kesehatan di tes SKB CPNS dan juga kemampuan teknis P3K ada gambaran nih. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Nah, sebelum kita latihan soal, nih aku ada bahas sedikit tentang jaringan rumah sakit, karena dari tahun ke tahun selalu kelihatan ya teman-teman mengenai jaringan rumah sakit tuh apa aja dan kira-kira apa sih fungsinya. Nah, jadi teman-teman, jaringan rumah sakit itu adalah bisa perusahaan ya, bisa juga organisasi umum teman-teman, kayak misalnya yayasan gitu ya, bisa juga. Jadi merupakan suatu lembaga begitu ya, entah itu profit ya, entah itu non profit. Jadi nirlaba atau berlaba boleh ya. Jadi jaringan ini menyediakan lebih dari satu rumah sakit. Itu artinya apa? Ketika satu rumah sakit tidak memiliki fasilitas tertentu, bisa dibantu oleh rumah sakit yang lain yang berada dalam satu kawasan, teman-teman. Jadi istilahnya membantu begitu ya, layanan kesehatan yang satu dan yang lainnya sehingga saling bisa menguntungkan satu sama lain begitu ya kira-kira ya teman-teman tuh. Jadi suatu jaringan rumah sakit misalnya itu dapat termasuk rumah sakit yang terletak dalam satu wilayah maupun di wilayah lainnya ya, bahkan beda negara juga bisa ya. Jadi sistemnya seperti memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada di lembaga atau rumah sakit lain begitu kira-kira. Nah, jadi jaringan ini ya teman-teman itu sifatnya saling membantu dan mendukung ya, mendukung pelayanan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat teman-teman. Nah, ini kira-kira ya gambarannya. Jadi apa sih bedanya jaringan dengan jejaring? Nah, kalau misalnya teman-teman pernah lihat, pernah membaca atau pernah menemukan ya soal-soal pada saat tes CASN Adminkes begitu ya. Jadi salah satu contoh begitu ya, jaringan rumah sakit itu misalnya rumah sakit swasta, rumah sakit negeri lainnya, karena kan kita skupnya rumah sakit negeri nih ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bekerja sebagai CASN, itu kan bekerja di rumah sakit negeri. Jadi mitranya atau jaringannya itu adalah rumah sakit negeri lainnya. Nah, bisa juga yayasan kesehatan. Jadi jaringan pelayanan itu ya, teman-teman, itu memberikan pelayanan kesehatan di suatu lokasi dalam wilayah kerja rumah sakit untuk dapat membantu pelayanan rumah sakit tersebut. Misalnya nih contohnya ya yang selalu kita temukan di lapangan begitu ya. Misalnya RSA ya teman-teman. Jadi RSA ini tidak memiliki layanan laboratorium tertentu misalnya. Jadi minta tolong begitu ya ke RSB atau ke laboratorium misalnya, laboratorium daerah misalnya begitu bisa teman-teman ya. Nah, tidak hanya pelayanan ya, termasuk sarana prasarana teman-teman. Misalnya RSB mengalami permasalahan di mesin laundry-nya begitu. Ini sangat lazim terjadi ya teman-teman. Ini biasanya tidak mencukupi mesinnya untuk digunakan untuk laundry di rumah sakit tersebut karena ada gangguan atau ada permasalahan begitu ya. Jadi bisa minta tolong ya teman-teman ke RSA begitu. Jadi ini biasanya ada MOU-nya teman-teman ya untuk dapat saling membantu begitu. Nanti kalau misalnya RSA juga mengalami kendala bisa minta bantuan ke RSB begitu kira-kira ya. Nah, kalau misalnya jejaring itu biasanya merupakan penyedia layanan yang dapat membantu ya melengkapi layanan dan dilakukan dengan cara koordinasi dan kerjasama teman-teman. Biasanya jejaring itu memang kelas di atasnya ya, rumah sakit kelas di atasnya. Misalnya rumah sakit di level kabupaten kota ke rumah sakit level provinsi misalnya seperti itu. Dari kelas B ke kelas A gitu bisa ya teman-teman. Kemudian bisa juga ke dokter spesialis, apotek, universitas juga ya teman-teman dan juga perusahaan lain. Entah itu misalnya kerjasama dalam bentuk CSR gitu bisa juga ya teman-teman dalam
hal jejaring rumah sakit ini. Nah, sama dengan, rumah sakit ya teman-teman, kalau misalnya puskesmas juga memiliki jaringan dan jejaring ya. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 itu tentang apa teman-teman? Tentang puskesmas ya. Jadi menyebutkan bahwa jaringannya puskesmas itu ya teman-teman, itu terdiri dari puskesmas pembantu atau pustu ya, biasa dikenal sebagai pustu, kemudian ada puskesmas keliling, dan juga ada bidan desa. Nah, jadi fungsinya jaringan ini memang memberikan pelayanan ke daerah pelosok, misalnya ya, sebagai perwakilan dari puskesmas itu sendiri, teman-teman. Jadi memang berada dalam satu lokasi ya, dan membantu pelayanan yang ada di puskesmas, begitu ya. Jadi di wilayah kerja puskesmas itu sendiri kan kadang ada wilayah-wilayah tertentu yang tidak terjangkau begitu ya, atau aksesnya sulit, cukup luas wilayah kerjanya. Jadi itu dibantu dengan adanya misalnya puskesmas keliling, bidan desa maupun pustu ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya jejaring itu klinik ya, dokter spesialis bisa, dokter umum bisa, bidan praktek mandiri serta apotek, teman-teman. Jadi intinya ya, kalau misalnya jaringan itu membantu pelayanan supaya cakupan kepada masyarakat itu lebih luas, saling membantu juga ya, biasanya berada di lokasi yang sama. Kalau misalnya jejaring itu biasanya levelnya di atasnya, teman-teman. Jadi kalau misalnya udah selevel itu tidak bisa memberikan bara bantuan begitu ya untuk meningkatkan pelayanan, itu biasanya seperti misalnya dirujuk atau meminta bantuan koordinasi atau kerjasama dengan jejaringnya puskesmas begitu kira-kira ya. Nah, itu sedikit materi tentang jaringan dan jejaring pada rumah sakit dan juga puskesmas, di mana memang materi ini biasanya dalam bentuk studi kasus ada ya teman-teman, implementasi juga ada. Biasanya menyebutkan ya jaringan puskesmas itu apa saja, jejaringnya puskesmas apa saja, begitu juga dengan rumah sakit ya, jaringan rumah sakit apa, dan juga jejaringnya rumah sakit seperti apa. Jadi nanti kalian bisa pahami dan nanti soal-soal dalam bentuk kasus maupun implementasi serta hafalan insya Allah bisa mengerjakan dengan baik dan benar ya. Oke, kita siap ya untuk latihan soal. Aku siapkan beberapa latihan soal untuk mematik semangat kalian dan memberikan gambaran kira-kira seperti apa materi-materi mengenai Adminkas. Ini random aja ya, aku susun berdasarkan FR di tahun-tahun sebelumnya dan aku singkat ya supaya kalian nanti bisa memperdalam lebih lanjut. Nah, misalnya nih, jasa boga yang melayani kebutuhan masyarakat di dalam alat angkut umum internasional dan pesawat udara itu termasuk golongan apa? Apakah A, golongan A, B, golongan B, C, golongan C, D, golongan A1, atau E, golongan A2? Nah, jawabannya adalah golongan C ya, teman-teman. Jadi ini kelihatan di FR tahun 2021, teman-teman. Nah, soal nomor 2, dalam satu kantor diterapkan kebijakan wajib vaksinasi. Jika tidak ikut vaksin, maka pembayaran gaji akan dikurangi 20%. Namun, jika ikut, maka akan diberi bonus 10%. Nah, ini salah satu bentuk studi kasus ya, teman-teman. Nah, bentuk sosialisasi kebijakan seperti ini disebut sebagai sosialisasi apa nih? Nah, jadi ketika tidak ikut, maka dikurangi ya gajinya. Kalau misalnya ikut, malahan diberikan bonus. Nah, kira-kira apakah sosialisasi sekunder, sosialisasi represif, sosialisasi partisipatori, formal atau informal nih, teman-teman tuh kira-kira. Nah, kalau misalnya teman-teman Tantu ikut ya kelasnya kami atau misalnya pesan paket tryout, nanti kalian akan mendapatkan jenis soal-soal seperti ini sesuai dengan FR di tahun-tahun sebelumnya dan juga di kelas akan dibahas mengenai tipe-tipe atau jenis-jenis sosialisasi beserta dengan contohnya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian tertarik, nanti bisa menghubungi kami lebih lanjut, ya. Nah, jawabannya B ya, teman-teman, sosialisasi represif. Nah, kemudian yang ketiga, Kepala Dinas Kesehatan mengundang seluruh
kepala puskesmas di lingkungan kerjanya. Maka siapakah yang menjadi pemimpin rapat dan audiensnya nih teman-teman? Apakah A dipimpin Kapus dan audiensnya Kadinkes? Atau B dipimpin Kadinkes dan audiensnya Kapus? C dipimpin Sekretaris Dinkes dan audiensnya Kapus atau Kepala Puskesmas ya teman-teman. Atau D dipimpin Kepala Bidang atau Kabid dan audiensnya itu adalah Kepala Tata Usaha dari PKM atau Puskesmas ya. Atau E dipimpin Sekretaris Pribadi Kepala Dinkes atau Dinas Kesehatan dan audiensnya adalah Kepala Dinasnya teman-teman. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya? Nah, soal-soal seperti ini butuh konsentrasi yang cukup ya teman-teman. Jadi harus dibiasakan dalam mengerjakan soal implementasi, soal studi kasus seperti itu harus kita benar-benar cari kata-kata kuncinya. Jadi di sini kepala dinas, jadi ada seorang kepala dinas nih teman-teman di satu wilayah A misalnya ya. Jadi mengundang seluruh kepala puskesmas. Jadi siapa kira-kira yang menjadi pemimpin rapatnya dan siapa audiensnya. Jadi udah terlihat ya teman-teman, kalau misalnya kalian udah terbiasa bekerja di lingkungan pemerintahan, bekerja di dinas kesehatan atau puskesmas, pasti udah tahu nih harusnya jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Jadi harusnya memang dipimpin oleh kepala dinas kesehatan dan audiensnya adalah seluruh kepala puskesmas. Jadi ini ada di FR tahun 2022 ya. Dari penelusuran aku ini ada di 2021 pun ada ya teman-teman dan juga 2022. Tadi tentang sosialisasi ya. Itu ada di FR 2 kali jadinya ya. Ini ada di FR yang terbaru nih teman-teman. FR 2023 ya, tentang sosialisasi. Nah, selanjutnya siapakah yang berwenang membuat KAK? Nah, ini aku intinya ya teman-teman. Jadi contoh soal inti yang aku susun untuk kalian. Kalau misalnya di real test, pasti biasanya akan ada satu kasus dulu ya teman-teman. Jadi gambaran sebuah kondisi di lapangan begitu ya, baru nanti kalian akan menuju pada pertanyaan intinya. Nah, biasanya nih ya teman-teman tipsnya, ketika kalian menemukan soal yang cukup panjang gitu, bahkan ada sampai 2 paragraf gitu ya, itu biasanya kalian harus menemukan kata kuncinya teman-teman. Jadi di mana dan apa yang ditanyakan ya, dan nanti kalian cari topik permasalahan yang ditanyakan tuh apa gitu. Misalnya di sini ada satu studi kasus gitu ya, kemudian intinya siapakah yang berwenang membuat kerangka acuan kerja. Apakah kabid bidang evaluasi, staf, kepala dinas, pemegang program, atau sekretaris teman-teman. Jadi jawabannya adalah D ya. Jadi pemegang program itu memang wajib membuat kerangka acuan kerja ketika dia ingin menjalankan sebuah program. Nah, di bawah ini yang bukan merupakan persyaratan izin produksi industri kosmetika golongan A. Nah, ini termasuk di FR tahun 2021, teman-teman ya. Jadi, ditanyakan mengenai golongan-golongan dari kosmetika ya. Jadi, apakah A memiliki apoteker sebagai penanggung jawab? B memiliki fasilitas ya, maksudnya di sini produksi sesuai dengan produk yang dibuat. C memiliki sekurang-kurangnya tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab. Nah, ingat ya, golongan A ya, teman-teman. D wajib menerapkan CPKB. Nah, itu cara pembuatan kosmetik yang baik, teman-teman ya. Kemudian E memiliki fasilitas laboratorium. Nah, jawabannya adalah C ya. Jadi memiliki sekurang-kurangnya tenaga teknis kefarmasian, teman-teman, sebagai penanggung jawab. Nah, tenaga kesehatan yang tidak memerlukan izin praktek SIP adalah yang mana nih, teman-teman? Yang tidak memerlukan izin praktek SIP. Ini maaf ya, ada iklan nih ya. Jadi, anggap aja background ya. Nah, apakah A, tenaga kesehatan masyarakat? Apakah B, tenaga kesehatan tradisional? C, akupuntur? D, radiografer? Atau E, psikologi klinis? Nah, kira-kira yang mana nih yang tidak memerlukan izin praktek atau SIP? Jadi yang benar adalah A ya teman-teman. Jadi tenaga kesehatan masyarakat itu memang tidak memerlukan SIP ya teman-teman dan tidak memerlukan izin praktek. Kenapa? Karena memang teman-teman yang melamar adminkes aja itu tidak perlu. Jadi tidak perlu yang namanya STR ya. Jadi kalau nggak punya STR berarti nggak punya SIP teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya, Andri mampu
mendesain website dan berwenang mengisi dan mengelola website perusahaannya. Maka Andri mempunyai wewenang apa nih teman-teman? Jadi ini mengenai wewenang ini kelihatan di FR yang terbaru ya teman-teman, di FR 2023 nih teman-teman soalnya. Apakah wewenang posisi, hukum, formal, situasi, atau teknis? Nah, jadi Andri ini dia mampu ya teman-teman, dia mampu mendesain website di mana ini bukan skill yang lazim dimiliki semua orang ya. Jadi ini skill yang memang butuh keahlian begitu ya. Jadi di sini jawabannya adalah teknis ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya siapa yang bertugas mengumpulkan kerangka acuan kerja? Nah, tadi kan ada pertanyaan teman-teman ya tentang siapa yang menyusun gitu ya, membuat KAK. Nah, sekarang siapa yang bertugas mengumpulkan nih teman-teman. Jadi ini kelihatan waktu tes aku dulu ya teman-teman. Dan kerangka acuan kerja ini untuk seorang adminkes ini merupakan materi core ya teman-teman, materi inti di mana memang setiap tahun pasti ada materi tentang kerangka acuan kerja. Nah, kira-kira siapa yang bertugas mengumpulkan KAK? Apakah bagian program, kepala bagian, kadis, bagian perencanaan, atau sekretaris dinas? Jawabannya adalah D ya, bagian perencanaan. Nah, sebenarnya ya teman-teman, mungkin soal-soal seperti ini akan membingungkan kalian, tetapi kalau misalnya kalian sudah belajar dan sudah memahami kira-kira peranan dari struktur dari organisasi di masing-masing OPD, itu biasanya memang yang mengumpulkan kerangka acuan kerja adalah bagian perencanaan, teman-teman. Selanjutnya, ya, teman-teman yang tidak termasuk ruang lingkup audit hygiene sanitasi makanan jasa boga pada pengawasan bahan makanan itu kira-kira yang mana nih teman-teman yang tidak diaudit ya teman-teman? Apakah A. Sumber bahan makanan, B. Suhu dan tempat penyimpanan, atau C. Peralatan, D. Tenaga penjamah, atau E. Cara pencucian. Jadi cara ya teman-teman, bukan tempat pencucian. Nah ini harus lebih teliti lagi. Nah jadi biasanya kalau udah terbiasa gitu ya, mengerjakan tryout, latihan, membaca teks yang panjang tuh biasanya pasti cepat mencari topik intinya yang mana dan mana jawaban yang paling tepat. Nah, kalau misalkan kalian tertarik bisa hubungi admin Tantu untuk mendapatkan beberapa soal tryout untuk latihan ya. Kami ada 1.500 soal tryout yang bisa kalian miliki untuk latihan sebelum tes tiba nih teman-teman. Jadi start lebih awal ya, harus curi startnya. Sambil kalian belajar untuk kemampuan yang lain ya. Misalnya untuk teman-teman yang SKB CPNS harus menghadapi SKD dulu, kemudian yang kemampuan teknis P3K juga harus dibarengi dengan belajar kemampuan manajerial ya, sosiokultural dan juga wawancara. Pasti bisa teman-teman ya, apalagi banyak sekali kasus ya dari tahun ke tahun walaupun nilai SKD-nya tidak terlalu tinggi, yang penting udah memasuki perankingan nanti bisa disalib di SKB CPNS buat teman-teman yang CPNS ya, apalagi skor untuk SKB itu lebih tinggi, selalu lebih tinggi ya. Kalau tahun ini berapa itu kalian bisa baca lagi ketentuannya, itu biasanya selalu lebih tinggi daripada skor SKD-nya teman-teman ya untuk proporsi perhitungan perankingan. Nah, jadi semangat buat teman-teman yang belajar mengenai kemampuan teknis ini ya, karena memang ini yang paling PR nih teman-teman, karena ini adalah yang membedakan dengan formasi lainnya teman-teman ya. Jadi kemampuan teknis itu memang kemampuan yang sesuai dengan pilihan formasi kalian. Nah, gimana? Lanjut lagi, kita latihan soal ya. Apa yang dilakukan jika kita memergoki seseorang yang menggunakan narkoba? Ada, teman-teman. Soal-soal seperti ini selalu ada setiap tahunnya. Soal-soal implementatif di mana kita merasa kayaknya semua jawabannya itu benar gitu kan. Tapi ternyata ada jawaban yang paling tepat. Jadi di sini misalnya, kalian itu adalah orang biasa nih cara mengidentifikasi soal ya teman-teman. Jadi kalian memergoki ada orang yang menggunakan obat-obatan terlarang misalnya. Apakah kalian akan menyita narkoba tersebut? Kan nggak mungkin ya, bukan wewenang kalian. Apakah kalian akan membiarkan? Bisa jadi ya, bisa jadi opsi. Ikut menggunakan narkoba nggak mungkin ya. Nah, masih ada 3 ya pilihan. Membiarkan, melaporkan ke polisi, atau membawa ke rumah sakit. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah D ya teman-teman. Kenapa ya? Karena ketika kita memergoki seseorang yang menggunakan narkoba, itu pastinya dia
harus ya wajib mendapatkan pertolongan terhadap gejala-gejala yang dia alami, teman-teman. Jadi lebih urgent membawa dia ke rumah sakit daripada membawa dia ke polisi. Atau tega ya kalau misalnya kita hanya membiarkannya gitu, teman-teman. Cara mengidentifikasinya, ya. Kemudian soal selanjutnya, Indah yang bekerja di Dinas Kesehatan sedang menyusun KAK program KB massal di wilayah kerjanya. Pada kolom kementerian lembaga, Indah mengisi siapa, teman-teman? Apakah A. Kementerian Dalam Negeri, B. Kementerian Kesehatan, C. Kementerian PPA, D. BKKBM, atau E. Pemda? Nah, jawabannya B ya, karena program KB ya itu merupakan program dari Kementerian Kesehatan ya, KB massal itu. Jadi BKKBN itu pun melaksanakan program-program prioritas yang berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu ya kerangka acuan itu seperti apa, mau belajar lebih mendalam, itu bisa hubungi tim kami ya untuk mendapatkan materi-materi. Bisa ikut kelasnya juga ya, supaya nanti kita sama-sama belajar di grup, saling sharing juga dengan teman-teman pejuang, sesama pejuang Adminkes di tahun ini, teman-teman. Nah, kita lanjut, langkah cuci tangan pertama, teman-teman. Ini aku dapat soal ini saat aku tes dulu ya, teman-teman. Jadi ini mungkin sederhana dan sebenarnya seluruh tenaga kesehatan dan non-kesehatan, apalagi yang bekerja di rumah sakit dan juga di fasilitas layanan kesehatan yang langsung ya terjamah oleh pasien, itu wajib ya teman-teman memahami, teman-teman ya, tentang PHBS ya. Ini maaf nih ada iklan lagi ya, teman-teman. Nah, jadi PHBS ini salah satunya adalah langkah cuci tangan, teman-teman ya. Jadi langkah cuci tangan pertama itu kira-kira yang mana nih? Dari kelima opsi ini. Apakah gosok kedua telapak tangan secara lembut dan memutar? Apakah gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian? Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci? Gosok sela-sela jari tangan atau usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Nanti kalian bisa pelajari ya tentang langkah-langkah cuci tangan dan juga 5 moment, teman-teman ya. Karena itu hampir setiap tahun selalu ada topik mengenai PHBS, teman-teman. Nah, jawabannya adalah A ya, teman-teman. Nama juga yang pertama ya, ini gampang aja ya, teman-teman. Nih, maaf nih, agak ke skip ya. Nah, jadi langkah cuci tangan itu yang pertama adalah gosok kedua telapak tangan secara lembut dan memutar, teman-teman. Nih, maaf ya kalau misalnya ada yang ke skip-skip. Nah, yang terakhir ya, latihan soal yang terakhir. Dalam kondisi tertentu, pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas. Ini apabila kasusnya seperti apa nih, teman-teman? Kalau misalnya kita bisa membangun sebuah puskesmas lebih dari satu di suatu kecamatan. Nah, apa yang kita pertimbangkan? Jadi dari pilihan-pilihannya ya, apakah luas wilayah, jumlah penduduk dan kondisi geografis, lokasi pendirian, kebutuhan pelayanan, jarak dari ibu kota, kabupaten misalnya, atau C, pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas. D. Kondisi geografis, aksesibilitas, keterjangkauan transportasi. Atau E. Luas kecamatan, kelebihan tenaga kesehatan, atau jumlah penduduk. Nah, kalau misalnya di kondisi tes yang sebenarnya ya teman-teman, kadang kita merasa, aduh ini kayaknya semuanya benar nih, kayaknya semua benar. Nah, makanya selalu aku wanti-wanti dan izin mengingatkan berdasarkan pengalaman aku dalam menjawab soal-soal seperti ini ya, di samping memang kita harus berlatih ya, kita harus mencari kata-kata kuncinya, teman-teman. Memang terkesan kayaknya ini semuanya hampir benar ya, tapi seperti ini misalnya kelebihan tenaga kesehatan. Kayaknya enggak deh ya, teman-teman. Karena anjab ya di dalam puskesmas pasti udah disesuaikan dengan kebutuhan di puskesmas tersebut. Nah, misalnya keterjangkauan transportasi, aksesibilitas bisa jadi ya kondisi geografis. Tapi biasanya selalu ada poin jumlah penduduk ini adalah kuncinya ya, karena nggak ada berarti kita drop. Nah, ini udah ada jumlah penduduk, kalau ini nggak ada, berarti kita drop. Sisa opsi A dan C, jawabannya adalah C ya, teman-teman. Jadi, pertimbangan kebutuhan layanan, jumlah penduduk, dan aksesabilitasnya, teman-teman. Kalau kondisi geografis itu ditentukan oleh bagaimana
aksesnya lebih tepatnya, teman-teman. Jadi kondisi geografis itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, karena di pegunungan dan juga di pesisir pun itu sama-sama memiliki puskesmas, teman-teman. Jadi tidak mempengaruhi ya. Jadi lebih ke aksesibilitasnya. Nah, teman-teman, ini beberapa testimoni dari teman Tantu ya yang ikut di tahun 2023. Siapa tahu kalian tertarik untuk bergabung ya bersama-sama dengan pejuang NIP lainnya, saling sharing, diskusi, dan juga saling bisa belajar bersama gitu ya. Kadang kita butuh juga ya support system begitu ya, untuk mematik semangat kita untuk terus melanjutkan perjuangan gitu ya. Jadi teman-teman, buat yang ingin memiliki paket tryout Tantu, bersama-sama berproses di kelas Tantu ya melalui bimbingan belajar kami, bisa menghubungi kami lebih lanjut lewat admin ya. Dan di deskripsi video ini juga nantinya akan tertera email dan juga Instagram kami yang bisa kalian akses ya untuk update-update kegiatan Tantu. Dan juga kalian bisa memiliki FR kami ya, FR terupdate 3 tahun terakhir. Untuk pedoman kalian belajar itu free ya. Kalian bisa email langsung atau drop email kalian di kolom komentar. Dan juga bisa kalian drop apa kira-kira yang ingin kita bahas lebih lanjut nih di kelas Tantu episode selanjutnya. Nah, mungkin segitu dulu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian tertarik gitu ya untuk belajar lebih lanjut berproses tuh bisa menghubungi admin kami ya. Oke, mungkin segitu dulu kelas Tantu di episode kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap pantengin ya episode kelas Tantu dari pertama sampai dengan terakhir karena di sana sudah kami jelaskan spill-spill ya. Udah aku berikan gambaran kira-kira skop materi Adminkes itu seperti apa. Nah, kalau misalnya kalian ingin lebih terfokus ya, nggak buang-buang waktu ngumpulin materi kira-kira apa-apa aja yang harus dipelajari dan juga belum ada gambaran begitu ya, terutama untuk teman-teman yang belum pernah ikut tes ASN begitu bisa bergabung di grup Tantu. Jadi itu mempermudah, mempersingkat dan juga mengefisienkan waktu kalian yang tentunya nggak banyak ya untuk persiapan tes ASN teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu. Sampai jumpa ya teman-teman di kelas Tantu selanjutnya.